Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa sesuai agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sirina bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu akan absen dulu ya. Baik, amanah tuh. Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Cikwita, Hadir, Bu. Sri Anggun, Zahra. Hadir, Bu. Ada alhamdulillah semua hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang infografik ya. Nah, apa saja yang sudah kalian pelajari dalam infografik tersebut? Silakan, ada yang tahu? Ya, Bu. Silakan. Pada minggu kemarin kita telah belajar tentang elemen infografik dan fungsi yang telah dipelajari. Nah, bagus amanah tuh. Berarti minggu kemarin kalian sudah belajar tentang elemen-elemen dari infografik dan fungsi apa saja yang ada dalam infografik tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca sebuah cerita? Pernah. Apakah cerita yang kalian baca bisa dibuat untuk langkah-langkah selanjutnya? Misalnya, dalam cerita itu menceritakan tentang seorang anak yang mendambakan mempunyai usaha kebun misalnya, atau usaha dia berhayal suatu saat nanti saya sudah besar, saya ingin mempunyai kebun buah-buahan, misalnya buah apel. Di situ diceritakan bahwa selama dia ingin membuat lahan atau kebun untuk buah apel, dia kan harus membeli, seperti itu ya ceritanya. Nah, ada nggak yang pernah kalian alami? Ya silakan. Saya pernah membaca cerita yang sangat menarik. Ceritanya ini tentang petualangan, isinya penuh dengan emosi dan imajinasi, sehingga membuat saya terhubung dengan tokoh-tokoh di dalamnya. Dan cerita tersebut bisa dipilihkan untuk membuat langkah-langkah, misalnya menggambarkan bagaimana seorang tokoh menyiapkan sesuatu atau mencapai tujuan. Contohnya ceritanya apa? Laskar Pelangi. Ya, bagus, tepuk tangan. Bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Tujuan pembelajaran ini agar kalian bisa memahami bagaimana cara menulis prosedur dari petikan sebuah cerpen. Ya, baik. Ibu sudah membagi kelompok ya minggu kemarin. Sekarang kalian duduk per kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Ya, silakan kelompok 1 dan 2 berarti duduknya ada di sebelah kanan ya. Terus yang 3, 4 tengah, yang 5 berarti kiri. Silakan bentuk. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Kalian harus tahu dulu ya, apa itu pengertian teks prosedur dan cerpen. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu dalam bentuk urutan angka. Ya, misalnya cara membuat kue cucur. Pertama adalah pasti tujuannya. Tujuan kalian membuat kue cucur itu apa? Misalnya kue cucur adalah kue yang paling terkenal di Bandung misalnya, ya. Terus sudah gitu dari tujuan masuk
unsur? Pasti ada alatnya ya, berarti bahan dan alat. Sudah bahan dan alat baru ke langkah-langkah. Dari langkah-langkah ke kesimpulan. Nah, di langkah-langkah itu kalian harus memberikan urutan nomor. Misalnya langkah pertama apa? Kedua apa? Misalnya langkah pertama siapkan tepung terigu atau gula merah seperti itu ya. Terus yang pengertian dari cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah jenis karya sastra fisik yang disajikan secara singkat dan padat. Unsur cerpen ada apa aja? Berarti ada tema, tokoh, penokohan, alur, terus latar. Terus sudah latar apa? Sudut pandang. Sudah sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kalau fiksi itu imajinasi atau bukan? Hayalan atau bukan? Hayalan. Contohnya seperti apa kalau yang termasuk dalam fiksi? Cerpen yang akan kita bahas sekarang ya. Cerpen, novel, seperti itu. Kalau non fiksi apa? Buku sejarah, biografi, dan lain-lain. Nah, sekarang langkah-langkah mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama, bacalah dan pahami cerpen. Jadi kalian harus membaca cerpen benar-benar ya, jangan asal-asalan. Sekali baca udah aja, jangan seperti itu ya. 1. Identifikasi plot utama dan detail penting. Yang kedua, catat aktivitas yang dilakukan oleh karakter. Terus yang kedua, pisahkan aktivitas jadi langkah-langkah. Pertama, uraikan setiap tindakan yang dilakukan karakter dalam urutan kronologis. Jadi apa saja ya peristiwanya ya. Misalnya nomor 1 apa, 2 apa. Pastikan setiap langkah jelas dan dapat diikuti. Yang ketiga, tambahkan detail dan penjelasannya. Sertakan alat, bahan, dan tips yang relevan. Yang kedua, berikan informasi tambahan yang memperjelas setiap langkah. Kita lanjut. Nah, tip dan trik mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama adalah harus jelas dan spesifik ya. Pastikan instruksi mudah dipahami. Jadi ketika kalian akan mengubah cerpen menjadi teks prosedur, harus bisa dipahami oleh yang membacanya ya. Yang kedua, gunakan bahasa sederhana, hindari penggunaan kata-kata kompleks, seperti itu ya. Terus visualisasi. Yang ketiga, visualisasi, gunakan gambar atau diagram jika memungkinkan untuk memperjelas langkah-langkah. Misalnya diagram berupa pohon. Misalnya nomor 1, pohon yang pertama, atau bisa juga kalian misalnya membuat teks prosedur dari petikan cerpennya itu seorang anak yang sedang menanam pohon apel, bisa juga di tengah-tengahnya nama, terus yang ininya bentuk pasir atau bentuk toko. Biasanya kan kalau kita mencari bibit harus pergi ke toko dulu kan, bisa juga gambar tokonya ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, kita kesepakatan dulu ya. Mau berapa menit kalian akan mengerjakan LKPD tersebut? 20 menit ya. Kalian baca semua instruksi yang ada di LKPD ini. Berarti tiap kelompok itu bakalan beda dalam mengerjakan LKPD-nya ya. Ada yang mengerjakan LKPD-nya membuat diagram di Canva. Yang kedua, LKPD-nya diagramnya terserah ya, diagram
Tabel ya. Yang ketiga baru peta konsep. 3 itu yang harus kalian kerjakan. Berarti kelompok 1 dan 2 diagram. 3 dan 4 tabel, dan 5 berarti peta konsep. Siap? Siap. Silakan dikerjakan, diskusikan. Mau seperti apa kalian ketika mengerjakan peta konsep? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Jadi kalian harus sama-sama mengerjakan ya. Coba kalian baca petunjuk pengerjaannya. Silakan kalian baca. Literasi. Ini silakan kalian bikin dari sini. Semua kelompok harus, semua anggota kelompok harus bikin ya. Ayo, buat pensil, kuatkan. Kalau mau menggambar pakai pensil dulu ya. Setiap kelompok bawakan pensil warna. Dua 20 menit ya, kita mulai dari sekarang. Harus sudah beres ya. Silakan kalian kumpulkan datanya di sini, langsung isi LKPD-nya. Ibu, Apa? masih ada. Ada, masih ada. Atau kalian tulis jawabannya dulu di sini. Nanti lagi di sini. Ini kalau penyedo ya. Tulis jawabannya. Sebenarnya mana ibunya Meldi? Oke, sini. Kasih. Oke, sini. Gambar Meldi.
kelompok Rido untuk presentasi ke depan. Kalian perhatikan penjelasan atau presentasi yang akan ditampilkan oleh teman-teman kalian. Silakan Rido dan kelompoknya kelompok 1 maju ke depan. Bisa, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeri Supriyati sebagai guru bahasa Indonesia kelas 9. Sebelumnya, halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu semangat dalam aktivitas di hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai mengubah ketikan cerpen menjadi teks prosedur. Sebuah pepatah pernah mengatakan, "Tak kenal maka kata saya, izinkan kami memperkenalkan diri." Kalau semuanya, nama saya Dewi Sadia Mustafa. Saya Manatul Rofi. Baik, marilah kita mulai presentasi dimulai dari membacakan ketikan cerpen. Jenjang saya untuk membacakan ketikan cerpen yaitu menanam pohon apel. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani bernama Budi. Suatu hari Budi memutuskan untuk menanam pohon apel di kebun. Ia mempersiapkan tanah, membeli bibit apel dan menanamnya dengan hati-hati. Setelah beberapa bulan, pohon apel mulai tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Selanjutnya, izinkan rekan saya yaitu Gabriel untuk membacakan tujuan dari tes prosedur menanam pohon apel. Menanam pohon apel bertujuan untuk mata pencaharian budi di desa. Saya ucapkan terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya, di dalam tes prosedur ada alat dan bahan. Izinkan rekan saya, Cikuita Jenari Salifa, untuk membacakan atau untuk memberikan petunjuk alat dan bahan untuk menanam pohon apel. Alatnya adalah cangkul, bahannya bibit pohon apel, tanah, dan air. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikuita Jenari Salifa. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Alman Rofi untuk membacakan langkah-langkah dalam menanam pohon apel. Langkah pertama, persiapan tanah. Siapkan tanah di kebun yang subur. Pastikan tanah gembur dan bersih dari gulma atau batu. Langkah kedua, membeli bibit apel. Beli bibit pohon apel dari toko pertanian terpercaya. Beli bibit yang sehat dan berkualitas. Langkah ketiga, menanam bibit apel. Gali lubang di tanah dengan kedalaman 30 cm. Saya ucapkan terima kasih kepada Alman Rofi. Selanjutnya, izinkan rekan saya Revali untuk membacakan kesimpulan dari tes prosedur menanam pohon apel. Kesimpulannya adalah menanam pohon apel karena sangat mudah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semisal ada yang ingin bertanya, boleh ajukan tangan dan memberikan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kelompok kalian menyusun tes prosedur yang telah dipresentasikan? Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Hanifa yang telah memberi pertanyaan mengenai bagaimana cara kelompok kami menjelaskan atau memberikan langkah-langkah dari dari petikan cerpen menjadi tes prosedur. Yang pertama, mengidentifikasi tokoh. Yang kedua, mengubah aktivitas menjadi langkah-langkah. Yang ketiga, memberikan detail. Mungkin yang bisa saya sampaikan, apakah itu sudah cukup jelas? Sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, semisal tidak, saya tutup dengan membacakan pantun. Air laut warna biru, ikan paus pandai menyelam. Dengan lubuk hati yang terdalam, kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ido dan kelompoknya dengan keren. Sip. Secara detail kalian
AB, berarti kalau kalian membuat langkah-langkah tentang teks prosedur menanam pohon apel. Baik, selanjutnya kelompok Haifa. Silakan kelompok Haifa untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pupuk organik atau pupuk kompos, campur dan air. Langkah 1, siapkan alat dan bahan yang sudah dituliskan, kemudian pilih bibit apel yang Maaf ya. Langkah pertama dalam membuat kanva apa untuk membuat teks prosedur dalam peta pikiran. Baik, akan saya jelaskan. Langkah pertama untuk membuat diagram penanaman pohon apel. Yang pertama, pastinya kita harus mendapatkan data dan informasi yang tepat. Lalu yang kedua, memilih font warna yang cocok, yang sesuai. Lalu adanya visualisasi untuk meyakinkan bahwa adanya gambar seperti gambar apel, karena tema kita menanamkan pohon apel. Lalu direvisi dan diedit supaya lebih terlihat sempurna dan tidak ada yang cocok atau tidak ada yang terlalu mencolok. Lalu disebarluaskan ke sosial media manapun atau di Pinterest, di Google, dan banyak lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, di dalam cerpen ini ada budi, setting atau alatannya di desa, tempatnya di kebun, waktunya pagi sampai sore. Suasana di dalam cerpen ini sejuk, segar, dan indah karena berada di desa. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan, gali tanah, masukkan bibit ke dalam tanah, kubur kembali tanah, siram tanah yang ada bibitnya dengan air, tunggu beberapa bulan, petik buah jika sudah tumbuh lebat. Alat dan bahan, cangkul, tanah, bibit apel, top. Kesimpulannya adalah kita mengerti cara menanam pohon. Simpel ya? Simpel banget. Tepuk tangan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, silakan tutup. Sekian dari kelompok Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil tugas kalian. Keren-keren, hebat. Cuma ada sedikit perbaikan dari seperti kelompok Tiara ya, tujuannya. Dan kesimpulannya ya, kelompok Kanista saya panggil oleh simpel banget ya. Berarti hidupnya selalu simpel. Baik, sekarang kalian isi link yang ada di grup Bahasa Indonesia. Kalian isi refleksinya ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengisi refleksi di link yang sudah Ibu berikan. Semuanya buka HP. Silakan isi. Ibu kasih 10 menit. Silakan isi refleksinya. Ayo, kamu mau bawa HP? Kamu mau bawa HP? Sok Beli, isi refleksinya Beli. Isi pakai HP aku dulu. Sok, lihat HP, isi 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit ya. Udah? Ya, simpan HP-nya. Perhatikan ke depan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar atau mempelajari tentang mengubah ketikan cerpen menjadi teks
cerpen menjadi teks prosedur, kami menjadi tahu cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur dengan cara yang pertama membaca dan memahami petikan tersebut, yang kedua mengubah aktivitas menjadi langkah-langkah, yang ketiga memberikan detail dan penjelasan. Yang dari saya. Bagus, terima kasih Rido. Ingat, ketika kalian akan mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur, kalian harus melibatkan atau melibatkan identifikasi unsur dari cerpen tersebut agar bisa menjadi sebuah langkah-langkah dalam teks prosedur ya, dari tema, alur, tokoh, latar ya. Kalian harus cari dulu itu dalam petikan sebuah cerpen. Baik, bagaimana menurut kalian membuat petikan cerpen itu menyenangkan atau tidak? Membosankan? Beda-beda kan ya? Presentasinya ada yang berupa kanva, ada yang berupa diagram, ada yang berupa apa? Oh, peta konsep ya, bukan peta konsep ya, Mak. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Jangan lupa tugasnya ya. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah fokus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Apabila ada kesalahan dan ibu minta maaf karena ibu hanya manusia biasa ya. Ingat minggu depan kita akan belajar lagi mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur yang kompleks. Semoga kalian diberi kesehatan ya. Selalu semangat. Tidak hanya pelajaran ibu ya, pelajaran yang lain juga. Selalu semangat sekolah. Jaga kekompakan. Ingat, jauhi bullying. Ingat ya. Baik. KM silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing berada dalam hati ini. Selesai